Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada video saya yang ke-55. Kali ini saya beri judul penyesalan para penghuni neraka. Baik, kita tidak usah berpanjang-panjang, langsung kita mulai saja. Kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyesalan para penghuni neraka. Saya gunakan beberapa ayat Quran dan satu hadis. Pertama surat Al-A'raf ayat 50-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an hafidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrahumul hayatad dunya. Para penghuni neraka meminta kepada para penghuni surga, tuangkanlah air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah Allah berikan kepada kalian. Mereka, penghuni surga, menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi neraka itu mau minta minum, minta apa nggak dikasih. Kenapa? Karena menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Nah, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Karena dunia ini mata luhur, kesenangan yang menipu. Yang kedua, surah Al-Munafikun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqakum min qabli ayatiya adakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asadaqah wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, lalu dia berkata, wahai Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Udah mau meninggal, sudah di leher ruhnya baru minta. Nggak bisa lagi gitu ya. Nah, penyesalan gitu. Yang ketiga surat Al-Mulk ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosa-dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Misalnya kan belakangan ya, sekiranya dulu gitu ya. Surat An-Naba ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir. Inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kalian azab yang dekat. Pada hari itu manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya kami dahulu jadi tanah. Penyesalannya begitu. Kalau dulu jadi tanah kan kita nggak akan kena hukum kayak gini gitu ya. Surat Al-A'raf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna ila ta'wilah yauma ya'ti ta'wilahu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fa hal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad afasiru anfusahum wa tala anhum ma kanu yaftarun. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh Rasul-Rasul kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan mereka sendiri, diri mereka sendiri, dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. Ini penyesalannya lain lagi ya, kita kembali ke dunia. Surat Al-Maidah ayat 36-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftada bihi min azabil yaumil qiyamah mat tuqbila minhum walum azabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha walum azabun muqim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala yang ada di bumi, dan ditambah dengan yang sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal. Surat Hud ayat 15-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti akan kami berikan imbalan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, di dunia itu mereka cari kesenangan, itu dikasih semua kesenangan sama Allah, dibuka seluas-luasnya. Ya. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kan ada hadis yang mengatakan, dunia ini neraka bagi mukmin, surga bagi orang kafir. Surga itu kan tempat kesenangan. Jadi kalau kita mencari-cari kesenangan di dunia ini, mencari ya, bukan memanfaatkan, mencari kesenangan, berarti kita itu menjadikan dunia ini sebagai surga. Samalah kita dengan orang kafir ini. Yang ke-8, surat Al-Mu'minun ayat 106 sampai dengan 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin
Rabbana aghrizna minha fa in utna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami, kembalikan kami dunia. Jika masih juga kembali kepada kafiran, sungguh kami adalah orang yang zalim. Dia, Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara denganku. Minta dikembalikan lagi ke dunia, ya. Untuk penyesalan lainnya. Kemudian yang ke-9 surat Al-Ahzab ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'anna Allah wa ata'anna rasulah. Pada hari ketika wajah mereka dibalak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang ke-10 surat Fatir ayat 36-37. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la tubta alaihi fayamutu wa la yukhaffafu anhum minal azabiha dzalika nazil kulla kafur wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal walam innaman yu'ammirkum ma tadzakaru fihi ma tadzakara wa ja'akum nadhir fazuku fama lizzalimin min nasir. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak diringankan dari mereka azabnya. Demikianlah kami membalas setiap orang kafir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Allah menjawab, ya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian agar kalian dapat mengingat atau zikir bagi orang-orang yang zikir, padahal telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Yang ke-11 surat As-Sajdah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna kunna muqinun. Dan jika engkau melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya, mereka berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Yakinnya setelah diazab, waktu di dunia enggak, ya. Surah Haqqah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amaman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang diberi kitab di tangan kirinya, mereka berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Yang ke-13 surat Nisa ayat 42.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditsa. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul atau Muhammad berharap sekiranya mereka diratakan dengan tanah. Padahal mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian apapun dari Allah. Ini hadis, ya. Hanya satu hadis ini. Saya bacakan artinya langsung. Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafs, telah bercerita kepada kami Khalid bin Al-Haris, telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu Imran Al-Jauni dari Anas, dia memaafkannya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Seandainya kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi, apakah kamu akan menggunakannya untuk menembus dirimu? Orang itu menjawab, ya. Maka Allah berfirman, sungguh aku dahulu meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu. Tepatnya saat kamu berada di perut ibumu, yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku, namun kamu enggan dan tetap berbuat syirik. Ya. Nah, ringkasan. Jadi itu ada 13 ayat, tapi tidak semuanya karena beberapa yang sama. Satu. Penghuni neraka meminta sebagai rezeki yang telah Allah berikan kepada penghuni surga. Tetapi Allah mengharamkan semua itu bagi penghuni neraka. Karena ketika di dunia mereka menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Ya. Jadi di neraka itu mereka makanannya itu pohon zakum, buah zakum, minumnya air mendidih, nanah, gitu ya. Mereka dalam naungan asap yang panas, gitu ya. Kapan-kapan kalau sempat saya akan upload tentang beberapa siksaan di neraka. Kelakuan mereka itu di dunia ini, di agama dijadikan permainan dan senda gurau. Ya. Agama itu jadi main-main, ya. Nggak diseriusin, tidak mengutamakan kehidupan akhirat, agama untuk kehidupan dunia. Kalau ada orang baik, kalau nggak ada orang nggak baik, gitu ya. Yang kedua, ketika di dunia enggan bersedekah dan beramal soleh. Ketika merasakan azab baru minta kembali ke dunia. Ya. Bersedekah enggan. Tapi untuk hal-hal yang sia-sia gampang keluar uang. Ya. Amal soleh enggan. Amal salah senang. Gitu. Padahal amal soleh nggak pakai modal. Amal salah pakai modal. Mauan amal salah ketimbang amal soleh. Gitu ya. Yang ketiga, baru menyadari seandainya dulu mau mendengar memikirkan peringatan, pasti tidak akan masuk neraka. Tapi sudah terlambat. Ya. Itu. Yang keempat, setelah merasakan akibat dari perbuatan tangan mereka, mereka berharap sih kiranya dahulu jadi tanah saja. Dan pasti nggak bisa, gitu ya. Yang kelima, pada hari bukti kebenaran telah tiba, berharap kembali ke dunia dan beramal tidak seperti sebelum mereka meninggal. Nah, jadi ada yang berharap jadi tanah, ada yang minta dikembalikan ke dunia, gitu ya. Kalau mereka memiliki seluruh yang ada di bumi, mereka mau menebus dirinya agar tidak disiksa di neraka. Nah, mereka ingin keluar dari neraka, tapi tidak bisa. Yang ke-8, mereka yang menghendaki kehidupan di dunia dan biasanya diberikan sempurna. Tetapi di akhirat
bagian mereka adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka usahakan di dunia. Bagaimana maksudnya menghendaki kehidupan dunia? Semua perbuatan orientasinya dunia. Bahkan amal-amal yang kelihatannya amal soleh, itu mengharapkan dunia. Ini yang hati-hati kita. Salat malam, salat sunat, puasa Senin Kamis, tapi mengharapkan hasil dunia. Ini dikasih sama Allah, di akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi ya. Sedekah kita infak, harap balasan 700 kali. Di dunia, dapat. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Rugi. Hati-hati tuh. 9. Mereka menyadari bahwa mereka telah dikuasai oleh kejahatan mereka. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, bila mereka kembali kafir, mereka terima diperlakukan sebagai orang zalim. Tapi nggak bisa lagi. Kesempatan dunia kan seluas-luasnya sudah ada. Tinggal nggak mau aja kan gitu ya. Setelah wajahnya dibolak-balik di neraka, baru menyadari bahwa alangkah baiknya bila dahulu ketika dunia taat pada Allah dan Rasul. 11. Yang menerima kitab dengan tangan kiri berkata, alangkah baiknya bila kitab tersebut tidak diberikan kepadaku. Saking takutnya itu. Ya, akibat dari perbuatannya itu. 12. Pada hari itu, orang yang kafir kepada Allah dan mendurhakai Rasul berharap harga mereka diratakan dengan tanah saja. 13. Nah, ini hadis tadi ya. Ketika hidup dunia, tidak mau memenuhi janji ketika dalam ibu, yaitu jangan mempersekutukan Allah. Setelah di neraka, mau menembus dirinya dengan semua yang ada di bumi kalau mereka memilih. Nah, itulah semua penyesalan para penghuni neraka. Jangan sampai kita termasuk orang yang begitu. Caranya gimana? Satu aja, jangan mempersekutukan Allah. Kita sudah janji la ilaha illallah. Ilah itu bukan hanya disembah. Silakan lihat surat 25 ayat 43 dan surat 45 ayat 23. 25, 43, 45, 23. Itu dua ayat tuh. Hawa atau keinginan itu bisa jadi ilah. Nah, jadi ilah itu kalau bukan Allah, ya hawa. Makanya utamakan Allah. Dalam video saya yang sudah lama sekali sudah saya jelaskan apa itu ilah, apa bedanya dengan Rob. Ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi sekali lagi saya mengajak kita untuk waspada. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesali kehidupan dunia ini. Kuncinya satu tadi saya katakan, jangan mengikuti keinginan, tapi ikuti kehendak Allah. Di dunia ini yang kita ikuti adalah keharusan, bukan keinginan. Keinginan itu nanti kita peroleh kalau kita masuk surga. Gitu. Ya, makanya Rasulullah mengatakan dunia ini penjara bagi mukmin. Penjara itu nggak bisa seenaknya, banyak batasannya, gitu. Baiklah, saya tidak berpanjang lebar lagi. Semua yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya. Semoga ini bermanfaat dan memberikan kesadaran kita untuk kita lebih mengutamakan Allah daripada yang lainnya. Kalau ini menurut Anda bermanfaat, silahkan di like. Kalau Anda menganggap ini perlu disebarluaskan, silahkan di share. Dan kalau Anda ingin terus mengikuti video-video saya, silahkan di subscribe. Baik, sekian saja. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.